Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Kejayaan bukan selalu ditentukan oleh kebangsaan, tapi oleh lambang yang tersemat di dada, oleh seragam yang dibela dengan darah dan strategi. Ketika para juara dari 5 benua bertemu, mereka tidak sekadar bertanding, mereka mempertaruhkan martabat. Piala Dunia Antar Klub adalah ajang pengakuan tertinggi, tempat di mana pemenang dari segala penjuru bertemu untuk satu gelar. Siapa klub terbaik di muka bumi? Namun, jalan menuju kemegahan ini tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari konflik antar benua, reformasi besar, dan dominasi yang berubah arah. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah cermin kekuasaan, perjuangan, dan harapan dari generasi ke generasi. Inilah kisah lengkap Piala Dunia Antar Klub dari masa silam hingga masa depan. Sebelum panggung global benar-benar terbuka, kekuatan terbesar olahraga ini hanya terpusat di 2 benua, Eropa dan Amerika Selatan. 2 wilayah ini melahirkan para legenda, klub-klub raksasa, dan basis penggemar paling militan. Namun satu pertanyaan terus muncul, siapa klub terbaik di muka bumi? Jawaban atas pertanyaan itu coba dihadirkan lewat Piala Interkontinental yang dimulai pada tahun 1960. Turnamen ini menjadi duel pamungkas antara juara European Cup dan juara Copa Libertadores, semacam pertarungan antar raja dari 2 kerajaan sepak bola. Namun, kompetisi ini tidak selalu berjalan indah. Di samping duel teknik tinggi, seringkali muncul benturan gaya bermain dan filosofi. Klub-klub Eropa tampil disiplin dan terstruktur, sementara wakil Amerika Selatan tampil penuh gairah dan intensitas. Hal ini memicu pertandingan legendaris sekaligus brutal. Salah satu contoh paling ikonik adalah duel keras antara Celtic dan Racing Club tahun 1967 yang nyaris berubah menjadi pertempuran fisik terbuka. Sebaliknya, ada pula momen indah seperti ketika Santos yang dipimpin Pele mempermalukan Benfica dengan permainan yang nyaris tak bisa dihentikan. Pada tahun 1962, meski bergengsi, turnamen ini tetap eksklusif dan terbatas. Klub dari Asia, Afrika, Oseania, hingga CONCACAF tak punya tempat. Maka, gelar juara dunia di era ini adalah gelar setengah hati. Dari semua klub yang tampil di era ini, AC Milan, Penarot, dan Nacional menonjol dengan masing-masing 3 gelar, menjadikan mereka raja dari era sebelum. Globalisasi benar-benar baru, dunia mengalami gelombang globalisasi yang tak terelakkan. FIFA pun menyadari bahwa status juara dunia harus benar-benar melibatkan semua benua. Maka, pada tahun 2000, lahirlah edisi perdana FIFA Club World Championship, cikal bakal dari Piala Dunia Antar Klub modern. Turnamen ini menghadirkan 8 tim dari 6 konfederasi, termasuk 2 wakil Brasil, diselenggarakan di negeri Samba. Hasilnya mengejutkan. Corinthians, yang bahkan bukan juara Copa Libertadores saat itu, keluar sebagai juara usai mengalahkan Vasco da Gama lewat adu penalti. Kemenangan ini menuai perdebatan. Tetapi, dari sudut pandang FIFA, tujuan utama telah tercapai, inklusi global. Sayangnya, edisi berikutnya pada 2001 dan 2003 gagal digelar karena krisis finansial dan keruntuhan sponsor. Namun semangat untuk membuat kompetisi dunia tetap menyala. Dunia pun menunggu format baru yang lebih kuat dan konsisten. FIFA akhirnya kembali menggulirkan turnamen ini secara reguler, mulai tahun 2005 dengan format yang lebih ramping. 7 tim para juara dari 6 konfederasi dan 1 tim tuan rumah. Selama hampir 1 dekade, Jepang menjadi tuan rumah rutin. Stadion seperti Yokohama menjadi saksi pertemuan kultur sepak bola global yang beragam. Awal era ini justru diwarnai dominasi Brasil, dengan Sao Paulo dan International menaklukkan Liverpool dan Barcelona pada 2 edisi awal. Namun sejak 2007, arah mulai berubah. Klub-klub Eropa mulai mendominasi. AC Milan, Manchester United, Barcelona, dan Inter Milan mulai meraih gelar secara beruntun, mencerminkan superioritas taktik, finansial, dan kedalaman skuad. Meski klub dari Afrika, Asia, dan CONCACAF mulai berani bermimpi, jarak kekuatan tetap terasa. Tapi setidaknya, panggung ini memberi kesempatan langka bagi semua benua untuk tampil. Piala Dunia Antar Klub kini tak hanya soal taktik atau gelar, tapi juga panggung selebrasi para bintang dunia. Dari Lionel Messi, Luis Suarez, hingga Cristiano Ronaldo. Semua tampil di turnamen ini dengan gaya dan ambisi penuh. Real Madrid tampil paling dominan. Mereka memenangkan 4 gelar dalam 5 tahun 2014, 2016, 2017,
dan 2018. Ronaldo bahkan menjadi top skor sepanjang sejarah turnamen. Barcelona pun tak kalah memikat dengan 3 gelar pada 2009, 2011, dan 2015. Namun dari segi pencapaian, Real Madrid lah sang raja era ini dan tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia antar klub. Menariknya, klub-klub dari luar Eropa mulai membuat kejutan. TP Mazembe Kongo dan Kashima Antlers Japan pernah menembus final dan memberikan perlawanan luar biasa, simbol bahwa kekuatan mulai menyebar. Walau turnamen tetap berjalan, banyak kritik mulai muncul terhadap format yang dianggap tidak adil. Klub Eropa hanya bermain 2 kali langsung di semifinal dan final, sedangkan wakil dari konfederasi lain harus melewati fase playoff dan perempat final. Liverpool 2019 dan Chelsea 2021 meraih gelar dengan jalur relatif ringan. Sebagian pengamat menyebut turnamen ini sebagai formalitas bagi klub-klub elit. Namun Real Madrid kembali menunjukkan tajinya dengan gelar kelima mereka di tahun 2022. Rekor yang belum terpecahkan hingga hari ini. Dominasi Eropa pun makin tak terbantahkan. Menyadari stagnasi format lama, FIFA mulai mempersiapkan transformasi besar. Turnamen akan diperluas menjadi 32 tim dan digelar setiap 4 tahun sekali, layaknya Piala Dunia negara. Tahun 2025 akan menjadi titik balik besar. Turnamen dengan 32 klub digelar di Amerika Serikat. Dengan sistem grup dan knockout yang sepenuhnya baru, 12 klub dari Eropa, 6 dari Amerika Selatan, dan perwakilan lainnya dari Asia, Afrika, Oseania, hingga CONCACAF akan bertarung. Tim seperti Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Palmeiras, dan Al Ahly telah memastikan tempat mereka. FIFA berharap dengan skala yang lebih luas, Piala Dunia antar klub akan naik kelas dari sekadar penghargaan musiman menjadi ajang utama bertaraf dunia. Perjalanan Piala Dunia antar klub adalah cermin perubahan. Dari awal yang eksklusif, penuh ketegangan antar benua, hingga kompetisi terbuka bagi semua wilayah. Nama-nama besar seperti Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, dan tentu saja Real Madrid telah menuliskan bab-bab penting dalam sejarahnya. Namun, tak bisa dilupakan juga jejak TP Mazembe, Kashima Antlers, Raja Casablanca, dan Al Hilal, simbol dari harapan benua yang dulu hanya jadi penonton. Kini, ketika dunia menyongsong era baru turnamen ini, satu hal menjadi jelas, status juara dunia tak lagi milik segelintir. Piala Dunia antar klub adalah panggung global, tempat setiap klub besar atau kecil bisa bermimpi berdiri di podium tertinggi dunia. Ada saat ketika hanya 2 benua merasa pantas menyandang gelar juara sejati, tapi waktu membuktikan, kejayaan tidak punya satu arah. Klub-klub yang dulunya hanya menjadi pelengkap, kini menjadi penantang serius yang tak bisa diremehkan. Dari final yang menegangkan hingga momen penuh kejutan, Piala Dunia antar klub tumbuh menjadi medan pertarungan global, tempat di mana mimpi bisa menembus batas geografis dan ekonomi. Kini, saat format baru 32 tim siap bergulir, dunia tengah bersiap menyambut babak baru dari sebuah cerita besar, lebih luas, lebih adil, lebih bergengsi, karena ketika peluit berbunyi dan bola digulirkan, yang tersisa bukan hanya skor akhir, tapi warisan yang ditinggalkan oleh mereka yang berani melangkah jauh dan dari setiap sudut bumi. Satu suara akan terus terdengar. Siapakah klub terbaik sejagat?